Shalom, shalom, shalom everyone. Welcome to the Sunday Word of Life. Hari ini saya percaya kita semua akan terus ada di dalam hari yang baik, di minggu yang baik. Dan saya percaya bahwa apa yang menjadi isi hati Tuhan itu akan kita dengarkan hari ini. Dan saya percaya bahwa apa yang kita dengarkan hari ini, firman yang kita terima itu akan terus menjadi fondasi dalam hidup kita, untuk kita terus berdiri, untuk kita berjalan, masuk di dalam setiap penggenapan demi penggenapan semua yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. So let us get ready to listen to God's beautiful word for all of us today. Kita persiapkan hati kita berdoa. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan pencipta alam semesta, yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMashiach. Kami siap Tuhan hari ini Tuhan, untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. And we are ready Lord, untuk menggenapi semua yang tertulis tentang kami di dalam gulungan kitab itu Tuhan. We love you Lord. Let us praise Him, and all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, and all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, and all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast
before the Lamb of God and sing, and all the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Incense arise, day and night, night and day, let incense arise, day and night, night and day, let incense arise, day and night, night and day, day and night, night and day, let incense arise, day and night, night and day, let incense arise, day and night, night and day, let incense arise, day and night, night and day. Worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all.
sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to you, Lord. You are worthy, Lord. Oh, be enthroned upon our worship, oh God. Oh, Yeshua. Oh, let your name be lifted high. Yeah. Let your name be lifted high. Be lifted higher.
in the highest. Let the King be lifted up. Namamu, dikuduskanlah namamu. Nama di atas segala nama. Tuhan kami pencipta langit dan bumi, yang kami panggil dengan nama Aba karena Engkau telah mengangkat kami di dalam keluargamu. Dan kami bersyukur dan berterima kasih Engkau membawa kami masuk dalam keluarga besar. Karena itu pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau berbicara lagi kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami buka hati kami untuk kebenaran-Mu, hanya di dalam nama Tuhan penebus kami, Yeshua Ha'adon Hamasia Melech Haolam. Amin. Wow, amazing. Thank you Judah, Arthur dengan Daniel sudah bersama-sama membawa kita masuk di dalam satu fellowship dengan Tuhan. Memang indah ya, dahsyat ya. Kalau kita memuji dan menyembah Tuhan bersahati itu luar biasa. Ya hari ini saya mau sebelum menyampaikan kebenaran firman, saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Judah dan dengan Arthur, dengan Daniel. Kali ini agak berbeda, bisa ditampilkan semuanya ya. Bagaimana rasanya ketika kita menyembah Tuhan, gimana Judah? Nggak pengen stop. Nggak pengen stop. Kalau Arthur gimana Arthur? Ya. Feels at home aja dan. Feels at home, luar biasa. Daniel ceritain gimana rasanya menyembah Tuhan? Rasanya tuh apa ya, gimana ya boleh bilang? Kerasin dikit suaranya. Tenang banget. Tenang. Jadi bisa rasa tenang. Ya. Ya demikian kesaksian buat Bapak Ibu Anda di rumah masing-masing mendengarkan pengakuan dari tim. Kita menyembah Tuhan punya alasan ya, bukan sekedar menyanyi, menyembah karena satu tugas, tapi di balik itu semua ada good reason. Ya. Di balik itu semua ada satu alasan yang ya, tadi seperti dikatakan feels at home, rasanya gak bisa berhenti karena hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan terima kasih itu apa yang Tuhan telah perbuat kita gak bisa bayar, kita gak bisa kembalikan. It's too worthy, too precious, nothing can compare, gak ada yang bisa bandingkan. Karena kenapa saya tanyakan tadi,
Karena kita ini di komunitas kita itu menerima satu kebenaran yang selalu membuat kita amazed. Selalu membuat kita amazed. Bagaimana yang membuat kita amazed, yang membuat kita meluap dengan pujian, meluap dengan penyembahan, ngerasanya kurang, penyembahan kita kurang. Ya, bayangkan dengan penyembahan yang kita bisa beri yang terbaik, masih kalah dengan pemberian Tuhan yang maha baik gitu ya. Dan itu adalah alasan yang kuat untuk kami tetap eksis di tengah mungkin ada persoalan, pergumulan, tantangan gitu. Tapi kalau kita tetap ada karena kebenaran yang dibukakan untuk kami. Nah, bagaimana saya sering bagikan baik di Swall atau di Prophetic Gathering di hari Kamis yang lalu dan juga di live streaming pagi. Ya itu begini nih, ini yang membuat saya dengan kawan-kawan di sini, the family, merasa bersyukurnya luar biasa karena mengingat begini nih, tidak ada satu ciptaan yang diciptakan seserius itu yang adalah manusia. Nggak ada. Nggak ada ciptaan lain di mana Tuhan secara detail menciptakannya. Bagaimana Tuhan menciptakan itu tidak main-main ya, bahkan kejatuhan manusia impactnya seluruh bumi. Bumi menjadi rusak, bumi menjadi liar oleh karena manusia. Jadi semuanya itu yang ada di atas muka bumi ini hanya memang tergantung kepada manusia. Manusianya jatuh, berantakan semua. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa tanah tidak bisa memberikan yang terbaik lagi karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Dari sini kita bisa lihat bahwa tanah pun jadinya tandus kalau manusianya jatuh. Jadi semua alam semesta, tanah, bumi yang kita injak menjadi rusak oleh karena manusia itu sendiri. Jadi semua ini memang menanti dan semua ini menghormati ciptaan Tuhan yang ada pada manusia. Karena saya selalu katakan bahwa nggak ada ciptaan yang lain diciptakan di dalam dua fase, dua periode, nggak ada. Yaitu yang pertama dengan perjanjian yang saya bagi di hari Kamis. Ya. Manusia diciptakan dari sebuah perjanjian. Kemudian manusia dihembus dengan rohnya. Nggak ada ciptaan yang lain yang diciptakan dalam perjanjian dan yang juga dihembus, nggak ada. Anda bisa lihat di dalam Alkitab, ada nggak ciptaan yang lain diciptakan dari perjanjian? Nggak ada. Mereka ada, alam semesta itu jadi ada oleh karena Tuhan jauh-jauh hari sudah berencana sebelum semuanya ada. Yaitu harus ada satu ciptaan yang namanya Adam ya, atau bahasa Indonesianya manusia, yang diciptakan dari sebuah perjanjian. Mendahului kehadiran manusia, maka Tuhan pelan-pelan menciptakan alam semesta pelan-pelan. Dari mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari keenam baru manusia itu hadir. Dan saya selalu sampaikan bahwa ketika Tuhan menyingkapkan kebenaran dari bahasa asli atau bahasa Ibrani, maka itu yang membuat kita semakin amazed bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu di dalam sebuah perjanjian. Jadi kalau kita tidak pahami apa yang Tuhan nyatakan pada mulanya, maka kita tidak bisa kalau kita tidak pahami apa yang Tuhan buat, maka kita tidak bisa melihat Tuhan yang besar dan Tuhan yang mampu dan memelihara kita sampai hari ini. Seperti misalnya Kejadian 1 ayat 1, kalau di dalam Kejadian 1 ayat 1, saya ucapkan aja ya. Di situ dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Nah kalau kita baca di dalam terjemahan Indonesia maupun Inggris sama. Bahasa Inggris, in the beginning God created heaven and earth. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kalau kita lihat itu hanya di dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, kita nggak bisa lihat bagaimana Tuhan mempersiapkan semuanya, menciptakan langit dan bumi dengan basis perjanjian yang kemudian diteguhkan
di dalam manusia. Jadi ketika dia mulai menciptakan langit dan bumi, perjanjiannya itu sudah ada terlebih dahulu. Baru kemudian pada manusia dimeteraikanlah perjanjian itu. Perjanjian Tuhan itu dimeteraikan di dalam manusia. Tapi dalam perencanaannya sesuai dengan Kejadian 1 ayat 1, waktu dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, di situ sudah kelihatan ada pernyataan bahwa pada mulanya waktu Tuhan menciptakan itu semua, saya mau tampilkan ini di dalam bahasa Ibrani dikatakan ya. Kan ini Inggrisnya, in the beginning God created the heavens and the earth. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, yang kalau kita terjemahkan, kalau kita kepada bahasa aslinya, di situ ini bacanya. Bereshit bara, ini yang saya garis bawahi, bara. Bereshit bara Elohim et hashemayim ve'et haaretz. Pada mulanya bara. Bara ini kalau kita explore lagi, kalau kita singkapkan lagi, bukan hanya create. Memang kata bara itu create, tapi kalau kita explore lagi, maka kata bara ini, ya ini ya, the bereshit bara ini yang saya buat warna kuning. Yang tadinya bara itu create, atau create itu artinya bara, maka bara itu ternyata sebuah perjanjian antara Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan di sini akhirnya kita menemukan kata ini. The covenant of God ada pada kata bara, yang adalah ternyata Brit Elohim. Yang di kuning itu ya, dalam kurung kuning itu huruf Beit, Resh, dan Alef. Bacanya bara. Bara itu ternyata dua kata dari Brit Elohim. Itu dua kata di dalam artinya perjanjian Tuhan ada di situ. Nah ini juga saya sudah bagi pada waktu kita punya acara Shavuot yang baru lalu gitu. Bahwa ternyata semua diciptakan fondasinya adalah perjanjian Tuhan. In the beginning, jadi kalau dikatakan pada mulanya, the covenant of God, maka pada mulanya perjanjian Tuhan, in the beginning, pada mulanya. Bereshit itu pada mulanya. Bereshit bara bisa artinya pada mulanya diciptakan, tapi itu juga bisa berarti pada mulanya perjanjian Tuhan untuk langit dan bumi diciptakan, dan manusia hadir di bumi oleh karena meterai perjanjian itu diteguhkan. Maka manusia disebut gambar dan rupa. Nah inilah dasar dari pengertian yang kita terima, sehingga waktu kita memuji dan menyembah ada reason yang kuat. Karena Daud pun juga seperti itu. Daud seorang worshiper yang sangat kuat. Dia adalah seseorang yang tidak asal-asalan di dalam menyembah. Tapi dia menyembah Tuhan karena dia punya pengertian yang sangat dalam tentang bagaimana Tuhan itu. Makanya kita bisa lihat di dalam Mazmur 8 dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, lalu anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Ini Daud sedang berkata, manusia itu begitu luar biasa. Manusia ini engkau mengingat kami karena ada perjanjian yang kau adakan. Jadi Daud pun beralasan ketika dia memuji Tuhan. Ya, Daud punya alasan di dalam penyembahannya. Dia berkata, sebab Tuhan adalah Raja alam semesta, nyanyikanlah puji-pujian dengan pengertian. Kata puji-pujian ini kita pakai di dalam bahasa Ibrani adalah yada. Nyanyikanlah puji-pujian atau yada, praise, dengan pengertian. Yada itu artinya apa sih? Kalau kita mau lihat lagi, yada itu artinya, wow, seperti yang Yesus pernah sampaikan di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Waktunya telah tiba bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa di dalam roh
dan kebenaran. Seperti Daud. Waktu Daud menyembah Tuhan, dia ternyata dari Mazmur 47 tadi ada roh Tuhan pada Daud. Di zaman itu, di perjanjian lama, roh Tuhan itu ada pada orang-orang tertentu. Nabi-nabinya, termasuk Daud. Kenapa? Karena mereka ini, para nabi termasuk Daud ini, adalah orang-orang yang menjadi percontohan. Dan Daud, roh Tuhan ada padanya. Kan begitu. Pada waktu Yeshua mengutip ayat The Spirit of the Lord. Jadi Yesaya, kitab Yesaya berkata roh Tuhan, tapi Daud juga berbicara tentang roh Tuhan ada di situ. Nah, dengan kehadiran roh Tuhan ini, maka penyingkapan tentang rencana Tuhan dari mulanya, itulah yang diakui oleh Daud. Itulah yang membuat Daud berkata, apakah manusia ini begitu luar biasa? Karena manusia diciptakan melebihi seluruh ciptaan yang lain. Manusia diciptakan dari perjanjian. Sekali lagi, manusia diciptakan dari perjanjian, kemudian baru manusia itu dihembus. Makanya waktu Tuhan membentuk manusia, fase pertama, seperti Tuhan sedang membuat, seperti dia sedang mengukir. Karena demikianlah nantinya perjanjian itu diukir di dalam hati manusia. Jadi yang pertama perjanjian Tuhan dulu. Setelah perjanjian Tuhan, baru roh Tuhan itu dihembus atas ciptaannya. Cuma satu dari seluruh ciptaan yang adalah manusia diciptakan di dalam perjanjian dan diciptakan lalu dihembus oleh rohnya. Yang lain gak ada. Makanya manusia itu sangat mulia di hadapan Bapa. Manusia sangat mulia di hadapan Sang Pencipta. Kemudian pada waktu manusia jatuh dalam dosa, roh Tuhan kan harus undur. Karena manusia mengambil keputusan kehendak bebasnya, sehingga roh Tuhan menghargai keputusan manusia. Jadi roh Tuhan harus undur. Tapi tidak selamanya manusia itu ditinggalkan, roh Tuhan itu undur. Karena manusia diciptakan dari polanya Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan harus datang menjemput manusia. Harus mengembalikan. Tapi bagaimana caranya manusia itu dikembalikan? Tuhan harus mengadakan perjanjian. Perjanjian itu harus diteguhkan. Di zaman bangsa Israel, perjanjian Tuhan itu di dalam wujud darah binatang. Tapi kali ini perjanjian Tuhan harus dibuat bukan dari darah binatang. Darah manusia yang tidak berdosa, yang kudus. Makanya firman harus menjelma menjadi manusia. Supaya dia boleh naik di kayu salib menjadi perjanjian yang kudus di dalam darahnya. Tujuannya apa? Membawa kita semua kembali kepada gambaran dan rupanya dia. Setelah itu roh Tuhan datang untuk menghembus kembali. Jadi peristiwa dari Paskah sampai Pentakosta itu adalah peristiwa yang kembali seperti pada waktu penciptaan. Karena bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, kemudian manusia harus dengan perjanjian. Dikatakan marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Nah itulah yang dikatakan manusia diciptakan dari perjanjian. Dari perjanjian manusia itu diciptakan. Ini dia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Itu covenant, itu perjanjian. Baru setelah itu Tuhan menghembus manusia dengan rohnya. Saudara, inilah yang menjadi alasan ketika kami menyembah Tuhan. Karena dua hal ini. Pertama oleh karena perjanjian. Kedua oleh karena kehadiran daripada roh Tuhan itu sendiri. Dan di dalam perjalanan kehidupan kami terus mendalami arti sebuah perjanjian. Dan kami terus belajar mengenal kembali kehadiran dari roh Tuhan. Karena umumnya kami lihat orang Kristen pada umumnya tidak mengerti tentang perjanjian. Kemudian tidak memahami
bagaimana koneksinya Roh Kudus dengan perjanjian. Kami di komunitas ini kami mendalami akan hal itu. Harus di komunitas kami harus mengerti tentang kuasa perjanjian yang dimanifestasikan di dalam Kristus, yang adalah manifestasi kuasa kasih karunia itu. Ya, dari perjanjian manifestasinya adalah kuasa kasih karunia. Kemudian kita belajar dari kehadiran Roh Kudus yang manifestasinya kembali kepada gambar dan rupa. Ini yang kami dalami, ini yang terus dan tidak bisa berhenti. Kenapa? Kedalaman tentang kasih karunia yang mengacu kepada perjanjian ternyata dalam sekali, yang kita bisa pelajari dari apa yang Tuhan ajarkan kepada bangsa Israel. Kemudian untuk kami mengerti tentang Ruach HaKodesh ini juga waktu yang amat sangat panjang. Bahkan ketika kami menyambut Roh Kudus, di situ kami mulai belajar mengerti yang namanya timeline, yaitu rangkaian tahun-tahun. Kami mulai mengerti kedalaman pikiran dan perasaan yang diimpartasikan, yang diajarkan oleh Roh Kudus ini. Itulah yang membuat kami terus-menerus mengucap syukur. Dan saya mau katakan bahwa masalah masih ada, pergumulan ada, tapi pemahaman tentang perjanjian dan pemahaman tentang Roh Kudus ini amat sangat kuat. Dan itu yang ternyata Tuhan sukai di tengah-tengah permasalahan yang mungkin dihadapi. Tetapi pemahaman kita tentang perjanjian dan Roh Kudus ini kalau kuat, kita pun akan mengalami berkat di dalamnya. Dan inilah yang ternyata saya selidiki di dalam kebenaran di dalam Alkitab. Tuhan menanti-nantikan saatnya kemunculan generasi yang memahami dua hal ini. Di dalam hari Kamis, Prophetic Gathering Kamis, saya membahas tentang dua hal ini yang akan membuat generasi baru muncul, yaitu generasi yang kuat di dalam pemahaman perjanjian dan generasi yang mengerti bagaimana dipimpin oleh Roh Tuhan. Tuhan menanti-nantikan untuk momentum ini, saudara. Maka itu sekarang melalui tayangan Suwol, kami mau mengingatkan kepada Anda dimanapun Anda berada. Pahami tentang dua hal ini. Sebab inilah pegangan buat kehidupan kita semua. Menghadapi apapun, menghadapi keluarga, menghadapi masa depan, menghadapi pekerjaan, menghadapi apapun juga. Ketika kita kuat di dalam pemahaman dua hal ini, kita pun akan lihat pemeliharaan Tuhan itu akan menjadi nyata. Dan kami mau membagi pengalaman, mau membagi kesaksian apa yang kami terima dari kebenaran yang dibukakan. Kami juga mau bagikan kepada setiap Anda bahwa inilah yang Tuhan tunggu untuk terjadi di hari-hari terakhir. Di samping itu di hari-hari terakhir dikatakan semakin sukar, tapi dahsyatnya ketika nubuatan berkata pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Tapi di saat yang bersamaan, di hari-hari terakhir, Tuhan sedang memunculkan generasi yang kuat dalam perjanjian dan generasi yang menerima kehadiran Roh Kudus. Dua fenomena yang berbeda. Satu dikatakan di hari-hari terakhir keadaan semakin sulit, tapi di satu sisi di hari-hari terakhir generasi ini harus muncul yang kuat dalam perjanjian, yang mengerti perjanjian, yang menyambut Roh Kudus. Dan pujian penyembahan mereka adalah pujian penyembahan yang berasal dari pengertian, sehingga hidup mereka berbeda.
Kemenangan akan selalu ada di pihak mereka. Perlindungan ada selalu di pihak mereka. Oh, sukacita selalu ada di pihak mereka. Kasih karunia ada di pihak mereka. Mujizat selalu ada di pihak mereka. Restorasi selalu ada di pihak mereka. Kehidupan dan kelimpahan selalu mendatangi mereka. Seperti Daud berkata, kebajikan dan kemurahan itu yang mengikuti aku seumur hidupku. Inilah generasi yang Tuhan mau munculkan di hari-hari terakhir, yang saya bisa sebut generasi seperti Daud, the Davidic generation, yang harus muncul di tengah-tengah kesulitan. Generasi ini yang kemanapun dia berada selalu akan ada kebajikan dan kemurahan. Haleluya. Dan itulah kami, dan itulah Anda juga. Kami mengingatkan hal ini. Mari, ketika kita datang, kita memuji Tuhan, kita harus punya alasan yang kuat. Ketika kita angkat suara dan berkata, kami kagumi Kau Tuhan, kita harus tahu kenapa kita kagumi Dia. Lagi, karena tidak ada ciptaan yang lain semulia manusia. Tidak ada ciptaan lain yang begitu penting bagi Elohim. Manusia, ciptaan yang paling penting. Dan ketika kita mengerti lalu kita sembah, Tuhan akan melihat dari tahtanya dan berkata, inilah generasi yang sudah lama ku nanti. Inilah generasi yang ku nanti-nantikan, yang menyambut kebenaran. Inilah generasi yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 4 tadi, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan ini harus terjadi, saudara. Maka saudara akan melihat penyertaan Tuhan terjadi lagi. Mujizat akan terjadi lagi di tengah-tengah kesukaran. Karena itu saya terus juga mengajak Anda untuk ikuti kita punya acara-acara onsite khususnya. Karena di acara-acara onsite kita bisa bertemu dan kita bisa seperti keluarga. Tapi kalau Anda menyaksikan hanya lewat live streaming kan masih terasa jauh. Tapi kalau Anda datang ke tempat kami, kunjungi kami. Kalau Anda di luar kota, datang bersama-sama dengan kami setiap Kamis kedua dan Kamis keempat. Disitulah kami berkumpul. Ketika Anda menghauskan lebih dalam lagi, kami punya sesi khusus juga untuk supaya buat Anda memperdalam kebenaran firman. Sesi khusus itu kami katakan program sesi fathering namanya. Di sesi fathering kami mengupas lebih dalam lagi. Dan kami harap Anda juga mempunyai kerinduan yang dalam, sehingga kami juga bisa bawa Anda masuk di dalam program khusus untuk orang-orang yang merindukan kedalaman dari penyingkapan kebenaran firman. Namanya sesi fathering. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada, waktu ini berjalan terus. Agenda Tuhan tidak bisa digagalkan. Janji Tuhan tetap janji. Karena apa? Sudah dimeteraikan dalam perjanjian. Dan menjelang kedatangannya yang kedua kali, Roh Tuhan mendampingi kita. Tujuannya sampai kita menerima. Sekali lagi, sampai kita menerima apa yang sudah dipersiapkan Tuhan jauh-jauh hari. Mungkin dalam hal ini saya mau bagikan ini kepada saudara. Apa yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari supaya kita bisa menerima. Dalam 2 Korintus 5 ayat 5 Rasul Paulus berkata, tetapi Tuhanlah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Itu dia kehadiran Roh Kudus. Dia sebagai jaminan dari apa yang disediakan. Jadi ternyata masih ada lagi yang harus tergenapi dalam hidup kita, supaya kita menjadi saksi betul dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kawan saya pernah menyanyikan lagu yang belum pernah ada. Kasih seperti ini. Wow. Coba Judah nyanyikan lagu ini. Apa mungkin nadanya lebih tinggi lagi.
belum pernah ada kasih seperti ini. Saya ketika menyanyikan lagu ini, saya memang berkata, memang gak bakal ada lagi. Dan tidak akan ada lagi. Gak akan ada lagi. Coba kita nyanyikan lagu ini. Ayo Judah dan kawan-kawan, kita nyanyikan. Belum pernah ada. Oh haleluya. Kasih di dunia. Yes. Sanggup menerima diriku. Oh haleluya. Apa adanya selain kasih-Mu. Itu perjanjian tuh. Yesus. Takkan ada lagi. Tidak ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi. Kasih-Mu tiada duanya. Oh haleluya. 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 Tidak ada kasih yang seperti ini. Sebab kasih Tuhan itu mengandung perjanjian di dalamnya. Tapi memang yang namanya cinta pasti ada perjanjian. Ya toh, kalau misalnya seseorang mencintai seseorang, itu ada sifat perjanjian di dalamnya. Ketika seseorang punya cinta atau punya kasih, maka itu akan mengikat dirinya dengan orang yang dikasihi. Memang love has the power of the covenant. Kasih atau cinta punya kuasa perjanjian, punya ikatan perjanjian. Dan gak ada yang lebih kuat dari perjanjian yang diperkenalkan. Berarti kalau kita itu dikasih begitu kuat, yang kata Daud, cinta itu kuat seperti maut, itulah Yeshua. Jadi apa itu? Jaminan Tuhan untuk menyertai kita sepanjang hidup. Diutusnya Roh Kudus supaya menjadi penjamin
garantor, penjamin, supaya selalu ada penyertaan, sehingga apa yang dikatakan menjadi bagian kita itu akan kita terima. Pahami betul pengertian ini, karena sebelum dia datang kembali, generasi yang mengalami kebaikan Tuhan harus segera tergenapi. Anda dan kami, kita semua adalah orang-orang yang Tuhan tunggu ketika kita menyambut kebenaran ini. Diberkatilah hidupmu buat hari ini. Berjalan terus, ikuti acara-acara kami, datang di acara-acara persekutuan profetik kami, supaya kita sama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan dua hal tadi. Oke Bapak Ibu Saudara, demikian renungan pada pagi hari ini. Angkatlah hatimu, berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara seperti bangsa Israel menerima berkat. Di situ dikatakan dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera atau shalomnya. Sama-sama kita nyanyikan The Lord Bless You. The Lord bless you and keep you. Oh, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sekali lagi. Oh, the Lord blesses you and give you. Oh, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Yuk dalam bahasa Ibrani. Yevarech Adonai ve'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha ve'yichunecha, Yisa Adonai panav elecha ve'yashem lecha shalom. Amen, amen, amen. Oh, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, keluar masukmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu di dalam naungan yang maha tinggi. Shalomnya Beshem Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu semuanya. Dahsyat. Saudara pasti diberkati dengan apa yang saudara terima hari ini. Dan kita harus responi apa yang kita terima hari ini dengan melepaskan taburan. Sebagai kita, tanda bahwa kita bersepakat dengan apa yang kita terima hari ini. Saudara bisa melepaskan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Ya, dan untuk saudara yang mau melepaskan perpuluhan melalui wadah ini, saudara bisa kirimkan ke nomor yang ada di layar saudara. Oke, dan kita seperti biasa, pengumuman kita ada morning live streaming. Temanya kita namanya Weekly Hey, itu setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam 6:30. Saudara boleh gabung kita selalu ada live di TikTok Restoration Community dan juga Facebook Timothy Parengkuan. Dan seperti biasa Sunday Word of Life tiap hari Minggu hanya di YouTube channel Timothy Parengkuan Official setiap jam 10 pagi. Ya, dan kita ada prophetic gathering on site nanti di hari Kamis tanggal 26
saudara bisa gabung di PIC Creative Space, kita bikinnya itu kita mulai jam 6:30. Yuk ajak teman-temannya, saudara, keluarganya untuk menerima apa yang Tuhan mau nyatakan bagi setiap kita. Ya, dan saya juga sarankan saudara tetap terkoneksi sama kita, dan saudara boleh terus terkoneksi melalui Facebook page, kita ada Instagram, kita ada semua, saudara bisa screenshot dan terus terkoneksi apa yang sama apa yang Tuhan percayakan. Ya, sudah pengumuman. Oh, dan prayer request kita seperti biasa di 0812 12 14 9255, saudara bisa screenshot, save. Untuk jika ada yang rindu saudara untuk mau didoakan, silakan hubungi kontak di bawah ini. Ya, demikian Sunday Word of Life kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.